Teman-teman desa, di konten kali ini kita akan membahas lagi tentang kampanye calon kepala desa. Kali ini akan kita bahas adalah bentuk kampanye dalam pemilihan kepala desa. Dalam Permendagri nomor 112 tahun 2014 diuraikan mengenai bentuk kampanye Pilkades sebagaimana terlampir dalam pasal 29. Kurang lebih isinya sebagai berikut. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dapat dilaksanakan melalui 6 kategori. Atau yang pertama, pertemuan terbatas. Yang kedua, tatap muka. Yang ketiga, dialog. Yang keempat, penyebaran bahan kampanye kepada umum. Yang kelima, pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa. Dan yang keenam, kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama tentang pertemuan terbatas. Pertemuan terbatas artinya tidak dalam rapat umum terbuka. Misal di rumah-rumah warga mengadakan pertemuan atau diskusi publik yang terbatas hanya dihadiri sekitar 20-30 orang, itu dinamakan pertemuan terbatas dan bukan di forum terbuka di tempat umum seperti kampanye terbuka lainnya. Yang kedua, itu tatap muka. Nah, tatap muka artinya bertatap muka langsung antara calon dan tim sukses, calon atau tim sukses dengan calon pemilih. Jadi biasanya door to door, biasanya kepala desa mendugaskan potohnya atau tim kampanyenya untuk door to door ke rumah-rumah calon pemilihnya untuk menyampaikan visi misi atau menyampaikan gagasan-gagasan lainnya. Itu bisa dikatakan kampanye tatap muka. Kemudian dialog. Nah, dialog ini artinya dalam bentuk dialogis antara para calon dengan calon pemilih, bukan dalam bentuk debat ya. Jadi dialog hampir sama kayak diskusi publik, tapi sifatnya ini lebih spesifik. Misal di wilayah dusun tertentu terdapat potensi atau masalah apa, lah itu bisa dijadikan bahan dialog diskusi publik dalam rangka kampanye calon kepala desa. Lalu yang keempat adalah penyebaran bahan kampanye kepada umum. Nah, ini artinya ini dalam bentuk sosialisasi kepada calon pemilih. Bisa berupa pamflet, brosur, spanduk di tempat-tempat umum ya. Jadi artinya masyarakat tuh tahu, oh yang mau nyalon kepala desa tuh ini gitu. Jadi bentuknya ini bebas. Yang penting di tempat-tempat yang adalah ditentukan oleh panitia. Nah, kemudian yang kelima, pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan. Nah, ini tadi menyambung yang keempat, yaitu bahan kampanye. Kalau tadi ya bentuknya kecil, brosur, pamflet, dan ini yang lebih gede, APK yang lebih gede. Jadi mengarahkan orang kalau melihat brosur ini, kalau melihat pamflet ini, baliho ini, orang akan terpilih, oh ini berarti orang akan mengerti, oh ini berarti kita disuruh memilih calon-calon ini seperti itu. Kemudian yang keenam adalah kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, ini selain dari 5 macam bentuk kampanye di atas, calon kades masih bisa melakukan kampanye dalam bentuk lain dengan catatan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Nah, misal dia menghadiri acara silaturahmi keluarga atau menghadiri acara-acara pertemuan warga atau mengadakan pelatihan, mengadakan rekayasa sosial dan sebagainya. Nah, itu mungkin bentuk kampanye yang ada dalam pemilihan kepala desa. Bagaimana cara berkampanye calon kepala desa di desa kalian? Silahkan komen di bawah. Terima kasih.